Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Syekh Abdullah Salim Jombang rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Pada kesempatan malam hari ini, yaitu malam Jumat yang ketiga, Kamis malam Jumat yang ketiga, setelah kita menyelesaikan kitab Asratus Sa'atis Sughra wal Kubra, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat, maka pada kesempatan malam hari ini adalah kajian perdana untuk kitab yang baru, yaitu kitab yang berjudul Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah, intisari dari akidah Islam, di mana kitab ini, kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah, ditulis oleh li fadilatis Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin, ditulis oleh Syekh yang alim, yaitu Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, wali walidayhi, dan kedua orang tua beliau, walil muslimin, dan dosanya kaum muslimin. Kita langsung masuk pada pembahasan inti dari kitab ini. Beliau berkata dalam Al-Muqaddimah, di dalam pendahuluan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billah wa natubu ilaih, dan kita bertaubat kepadanya, kembali kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal-amal perbuatan kita. Man yahdihillah, barang siapa yang Allah beri kepadanya hidayah, barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan diri orang tersebut, fala hadiyalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Jadi seorang yang telah diberi oleh Allah hidayah, tidak ada makhluk
siapapun yang mampu menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, jika Allah sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada di antara makhluk Allah yang mampu memberinya hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan Syekh berkata, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dan benar untuk diibadahi melainkan hanya Allah, wahdahu la syarikalah, Allah semata yang tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi, kata Syekh, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh, adalah hamba dan rasulnya Allah sallallahu alaihi, semoga salawat Allah tercurahkan kepada beliau, wa ala alihi, dan untuk keluarga beliau, wa ashabihi, dan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan siapa saja dari umat ini yang mau mengikuti mereka dengan baik, wa sallama taslima, dan semoga juga kesejahteraan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia mengikuti dengan baik hingga akhir zaman. Amma ba'd. Setelah itu beliau berkata, setelah beliau membacakan atau menuliskan al-muqaddimah, maka kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, fa inna ilmat tauhidi asyraful ulum, maka sungguhnya ketahuilah, ilmu tauhid adalah merupakan ilmu yang paling mulia. Jadi ilmu tauhid itu ilmu yang paling mulia. Oleh karena itu di dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang nubdah, hanya intisari, ringkasan tentang al-aqidah al-islamiyah, fil aqidatil islamiyah. Apa akidah Islam yang diwariskan oleh Rasulullah SAW? Di dalam kitab ini beliau meringkasnya. Beliau hanya menuliskan intisari dari akidah Islam supaya kita bisa memahami akidah dengan baik. Sebab akidah Islam itu jika dituliskan semua dalam sebuah kitab, ayatnya saja sekitar 3000-an ayat. Karena para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran itu sepertiganya adalah al-qasas, kisah-kisah, sepertiganya adalah al-ahkam, hukum-hukum, dan sepertiganya adalah at-tauhid wal aqidah, akidah dan tauhid. Sehingga kalau kita misalnya ya menulis kitab akidah, setidaknya dalil Al-Qur'annya saja lebih dari 3000 ayat. Itu baru dalil Al-Qur'an. Makanya kemudian beliau ringkas di mana yang beliau anggap itu hal yang paling penting, paling urgen untuk diketahui oleh setiap muslim, maka beliau cantumkan dalam kitab ini. Beliau berkata, fa inna ilma tauhidi, ketahuilah sungguhnya ilmu tauhid adalah asyraful ulumi, adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang termulia. Wa ajalluha qadran, dan ilmu tauhid adalah wa ajalluha qadran, adalah ilmu yang paling bernilai dan paling besar nilainya. Wa aujabuha matlaba, dan ilmu tauhid adalah tujuan yang paling wajib untuk kita pelajari. Li'annahul ilmu billahi ta'ala. Kenapa? Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Ta'ala, wa asma'ihi, dan ilmu yang membahas tentang nama-nama Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan ilmu yang membahas tentang sifat-sifatnya Allah, wa hukukihi ala ibadihi, dan ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang hak-haknya Allah atas hamba-hambanya. Apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, ini dibahas dalam ilmu tauhid. Wali'annahu miftahut tariqi ila Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kenapa kita mempelajari ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid merupakan kunci dari jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kunci yang menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asasu syara'i'ih, dan ilmu tauhid merupakan dasar pondasi dari syariat-syariat Allah. Semua syariat Allah itu dasar dan pondasinya adalah, landasannya adalah ilmu tauhid. Maka penting sekali ilmu tauhid ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, walida, oleh karena itulah ajma'atir rusulu, para rasul bersepakat ala da'wati ilaihi, untuk berdakwah mengajak kepada tauhid. Semua rasul sepakat untuk memulai dakwahnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul." Dan tidaklah kami mengutus sebelum dirimu wahai Nabi Muhammad seorang rasul pun. Tidak pernah kami mengutus seorang rasul pun illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya aku, fa'budun, maka sembahlah aku semata. Maka sembahlah aku semata, beribadalah hanya kepadaku. Sehingga dari ayat yang mulia ini Allah tegaskan, tidaklah Allah mengutus satu orang pun rasul sebelum Nabi Muhammad, melainkan semua rasul yang diutus itu diwahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Maka Allah memerintahkan fa'budun, oleh karena itu sembahlah aku semata. Kemudian Syekh berkata, wa syahida li nafsihi ta'ala, dan Allah bersaksi, Allah mempersaksikan untuk dirinya ta'ala yang maha tinggi, bil wahdaniyah, dengan keesaan. Allah bersaksi bahwasanya Allah esa. Wa syahida biha lahu malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya pun mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul ilmi, demikian juga ulama. Jadi yang bersaksi akan kemahaesaan Allah, wahdaniyahnya Allah adalah Allah sendiri dalam Al-Quran. Kemudian disusul malaikat-malaikatnya. Setelah itu adalah ahlul ilmi, ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah, yang lurus jalannya, yang lurus manhajnya, yang benar akidahnya, yang sahih akidahnya. Mereka-mereka inilah yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Qala Allah taala, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, syahidallahu, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Dia. Siapa? Allah. Allah bersaksi tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Dia. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu juga bersaksi dengan persaksian yang sama. Qaiman bil qist, Allah menegakkan segala keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Dia, Allah. Al-Azizul Hakim, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Ali Imran ayat yang ke-18. Kemudian Syekh mengakhiri mukaddimahnya, kata beliau, walamma kana hadza sya'nat tauhid, maka ketika ini menjadi perkaranya tauhid, urusannya tauhid, kana lizaman ala kulli muslimin, maka wajib atas setiap muslim an ya'taniya bihi, untuk memperhatikan urusannya tauhid. Jadi karena ini adalah perkaranya tauhid, maka wajib atas setiap muslim untuk
memperhatikan urusan tauhid. Ta'alluman, dengan mempelajari tauhid. Jadi memperhatikan tauhid, menaruh perhatian kepada tauhid adalah yang pertama dengan apa? Mempelajarinya. Maka orang yang tidak mau mempelajari tauhid, ini berarti dia tidak menaruh perhatian tentang tauhid, tidak menganggap tauhid perkara yang penting. Padahal sudah disampaikan tadi bahwasanya tauhid adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Bahkan dia adalah miftahut thoriq ilallah, kunci yang bisa menunjukkan jalan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah tauhid. Kuncinya adalah tauhid. Wa ta'liman, dan juga dengan mengajarkannya. Setelah dia belajar, maka seorang yang menaruh perhatian kepada tauhid, dia akan mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid. Wa tadabburan, dan merenungkannya. Wa i'tiqadan, dan meyakininya. Kemudian beliau mengatakan liyabni dinahu, untuk dia membangun agamanya ala asasin salim, di atas dasar yang selamat. Watmi'nanin, dan dia membangun agamanya di atas ketenangan hati. Wataslim, dan sikap penyerahan diri. Kemudian dia mengatakan hatta yas'ada, hingga seorang itu berbahagia bithamaratihi, dengan buah-buah dari tauhid, hasil-hasil dari tauhid. Wa nataijihi, dan berbahagia dengan hasil-hasilnya. Wallahu waliyut taufik, dan hanya Allah yang maha memiliki taufik. Allah yang memberikan taufik kepada hambanya. Al-muallif, muqaddimah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Saya baca agak cepat karena ini hanya pendahuluan. Yang intinya di akhir muqaddimah tadi beliau menyampaikan bahwasanya jika sedemikian besar ini perkaranya tauhid, maka wajib atas setiap muslim untuk menaruh perhatian terhadap tauhid dengan dia mempelajarinya. Setelah dia mempelajari, dia mendakwahkannya, mengajarkannya. Kemudian dia merenungkan tentang hakikat dari tauhid. Kemudian dia meyakininya. Kenapa? Untuk dia bisa membangun agamanya di atas pondasi yang sehat, yang selamat. Pondasi yang selamat. Dan juga dia tentram dengan tauhid, dan dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan bahagia meraih buah dan hasil dari tauhid. Taib, ini tadi muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masuk bab yang pertama, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ad-dinul islami, bab tentang agama Islam. Dan pada malam hari ini saya menduga para jamaah sudah memfotokopi atau punya kitabnya. Jadi saya tidak kirim PDF. Sebenarnya ada PDF-nya, nanti insya Allah saya kirimkan kepada siapa nanti, panitia. Kemudian nanti dikopi, tidak mahal kok. Sudah dikopi? Sudah? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, saya menduga sudah dikopi gitu. Makanya saya tidak berikan apa namanya PDF-nya. Nggak apa-apa. Insya Allah ini adalah pertemuan perdana. Jadi kita akan kaji sedikit insya Allah, supaya nanti dalam pertemuan yang akan datang, ketika sudah banyak yang hadir, karena hari ini hujan juga, kita memakluminya. Insya Allah kita baca tidak terlalu banyak pada kesempatan malam hari ini. Bab yang pertama tentang ad-dinul islami, agama Islam. Selama ini kita ini sudah berislam sejak lahir. Jadi kita sudah menjadi seorang muslim dan muslimah semenjak kita dilahirkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ada sebagian dari kita masuk Islam ketika sudah dewasa atau di hari tuanya. Tapi kebanyakan penduduk negeri kita ini, penduduk Indonesia, sudah masuk Islam semenjak dia dilahirkan, sudah beragama Islam semenjak dia dilahirkan. Beliau mengatakan ad-dinul islami, agama Islam adalah huwa dinu, adalah agama alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, agama yang Allah
mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikannya, untuk membawanya. Jadi agama Islam adalah agama yang Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dan membawa agama ini. Ini agama Islam. Wa khatamallahu bihil adyan, dan Allah tutup dengan agama Islam ini seluruh agama-agama yang pernah ada. Itu dengan Islam. Wa akmalahu li ibadihi, dan Allah sempurnakan Islam untuk hamba-hambanya. Allah sempurnakan agama Islam ini untuk hamba-hambanya. Wa atamma bihi alaihim an-ni'mah, dan Allah cukupkan dengan agama Islam ini sebagai nikmat atas mereka hamba-hambanya. Sehingga agama Islam ini jangan dikira hanya sekedar agama yang kita peluk atau sebatas kita pelajari ajarannya, tidak. Islam adalah nikmat atas hamba-hamba Allah. Islam ini nikmat para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita jauh dari tuntunan Islam, pertama hidup kita ini monoton. Kalau jauh dari Islam, tahu monoton? Ya begitu-begitu saja. Setiap hari pergi pagi cari uang, pulang sore capek, begitu saja. Kalau seandainya kita tidak diberi hidayah Islam. Namun ketika Allah memberi hidayah kepada kita ajaran Islam, kita tahu kewajiban sholat. Sebentar lagi ada kewajiban siam, puasa Ramadan. Bagi yang sudah mampu, nanti setelah Ramadan ada kewajiban untuk berhaji. Demikian seterusnya. Alhamdulillah, dan Islam itu nikmat. Berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kenal Islam, saya yakin kita tidak kenal al-istinja, bebersih ketika buang hajat. Kalau kita buang kecil langsung kita masukkan kembali ke celana, ya. Kalau kita tidak mengenal Islam, alhamdulillah kita mengenal Islam. Kita bersuci lebih dahulu, kita bersihkan najis yang ada pada tubuh kita, baru kemudian kita kenakan kembali pakaian kita tutupi kembali aurat kita. Ini semuanya adalah ajaran Islam para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia-manusia yang tidak mau mempelajari Islam, kehidupannya tidak beda dengan binatang ternak. Kehidupan manusia-manusia yang tidak mengenal Islam, tidak mau mempelajari Islam, tidak mau mengamalkan Islam, itu tidak jauh beda dengan binatang ternak. Kemudian Syekh mengatakan, wa radiyahu lahum dinan, dan Allah meridhoi Islam ini menjadi agama untuk mereka, untuk hamba-hambanya. Fala yaqbalu atau fala yuqbalu min ahadin dinan, maka tidak akan diterima dari seorang pun manusia agama siwahu selain Islam. Jadi agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, kata Allah Subhanahu wa taala, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, Nabi Muhammad bukanlah bapaknya salah seorang di antara lelaki-lelaki yang ada di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi, wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman di ayat yang lainnya, di surat yang lainnya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah menyatakan bahwasanya agama yang Allah telah sempurnakan untuk hamba-hambanya adalah agama Islam. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agama untuk kalian. Jadi agama yang diridhoi Allah hanyalah agama apa? Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Ini yang harus diyakini. Dan ini firman Allah, bukan ucapan manusia berjamaah.
Kalau manusia bisa jadi mengatakan semua agama itu benar, bisa dikatakan oleh manusia demikian. Tetapi Islam mengatakan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Al-Quran yang berbicara para jemaah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar, yang hak dan yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Inna dina, sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar, indallahi, di sisi Allah, al-Islam, hanyalah agama Islam. Agama yang benar dan diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam, tidak ada yang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85. Dalam Ali Imran ayat 85. Kalau tadi ayat 19. Di ayat yang ke-85 Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari-cari, ghairal islami, selain Islam, dina, dijadikan sebagai agama. Ada dua tafsiran di sini para jemaah. Dijadikan sebagai agama yang dipeluk, diyakini, dan dijadikan sebagai agama yang diikuti syariatnya, tuntunannya. Maka siapa yang mencari Islam, siapa yang mencari selain Islam dijadikan sebagai agama yang dipeluk atau diikuti syariatnya, falay yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati, dan orang tersebut di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Sekarang kita ajak berpikir sedikit para jemaah. Kalau seandainya ada orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat ini, atau belum diberi hidayah untuk bisa menerima ayat-ayat ini, coba direnungkan sebentar. Adakah agama yang ada di permukaan bumi yang dianut oleh manusia, dipeluk oleh manusia, selengkap Islam? Coba saya ingin tahu, adakah agama selengkap ajaran Islam? Kita tidak usah membahas tentang ajaran yang sulit-sulit. Adakah ajaran agama yang memberikan tuntunan tata cara makan, adab-adab, etika makan yang sesuai dengan kehendak Allah? Seperti pertama, kita sebutkan satu, makan dengan tangan kanan. Haram makan dan minum dengan tangan kiri. Haram dan tidak boleh makan dengan bersandar. Memulai makan dengan membaca bismillah, at-tasmiyah. Kemudian selesai makan mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadha ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini yang sahih. Kalau awalnya cukup bismillah. Namun Al-Imam An-Nawawi mengatakan boleh ditambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ulama yang lain membantah tidak ada dasar tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada, ini masih 5. Tidak boleh makan babi, tidak boleh makan hewan-hewan ini haramkan, bukan hanya babi, ular, kalajengking, dan hewan-hewan lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan demikian dalam agama yang lain selain Islam? Tidak ada. Baru urusan apa? Makan. Ini kalau saya sebutkan banyak sekali urusan makan. Ini hanya secuplik yang saya ingat dari urusan makan. Belum urusan-urusan yang lainnya. Tidak ada para jemaah agama yang mengatur selengkap agama Islam, syariat yang lengkap selengkap agama Islam. Bahkan di Islam ada ajaran tentang kesehatan. Ada dalam Islam ajaran tentang kesehatan. Bahkan dalam Islam ada ajaran tentang mengatur negeri, negara, tentang al-imarah, kepemimpinan, tentang mengatur negara, bagaimana berpolitik secara Islam. Ada semuanya dalam Islam. Ajaran yang lain tidak bisa menunjukkan kepada kita kelengkapan ajaran seperti ajaran Islam para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh berkata, waqad faradallahu ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah mewajibkan
ala jami'in nasi, atas seluruh manusia, an yadinu lillahi, agar mereka beragama karena Allah Ta'ala yang maha tinggi, bihi, dengan Islam. Allah telah mewajibkan seluruh manusia untuk beragama dengan agama Islam karena Allah. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berfirman, Allah menunjukkan pembicaraan ini, firman-Nya kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 158, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, Allah yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Dia, Allah. Yuhyi wa yumit, Dialah zat yang maha menghidupkan dan Dia pula yang maha mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian, katakan wahai Nabi Muhammad kepada manusia, berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. An-Nabiyil Ummi, seorang Nabi yang ummi, yang asalnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang dia beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia, ikutilah Nabi yang ummi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasul-Nya, seorang Nabi yang ummi, kemudian mengikutinya. Kalau kita mengikuti Nabi yang ummi itu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, maka dijamin di sini Allah akan memberikan hidayah. Kalian, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh berkata, wa fi sahihi Muslimin, dan disebutkan dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwanya Nabi Muhammad berada di tangannya, demi Allah yang jiwanya Nabi Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi, tidaklah mendengar tentang keberadaanku, ahadun, seorang pun, min hadhil ummati, seseorang dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia. Jadi mendengar Nabi Muhammad itu diutus, apakah dia orang Yahudi atau dia orang Nasrani, kemudian orang ini mati, meninggal, walam yu'min, namun ketika dia meninggal, wafat, dia belum beriman billadzi ursiltu bih, belum beriman dengan apa yang aku membawanya dan aku diutus untuknya, illa kana min ashabin nar, melainkan tidaklah ada orang yang demikian ini, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Jadi kalau ada satu orang, apakah dia Yahudi atau Nasrani dari umat ini, mendengar Rasulullah diutus, mendengar tentang Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam, kemudian dia meninggal belum beriman, tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah,
ya Rasulullah diutus untuk membawanya, melainkan orang tersebut menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Menjadi penghuni neraka para jamaah. Seorang yang tidak mengimani agama Islam ini, mengimani Al-Quran dan Sunnah. Naam. Kemudian Syekh berkata, wal imanu bihi, dan beriman kepadanya adalah tasdiqu ma jaa bihi, membenarkan apa yang beliau bawa, ma'al qabuli, disertai dengan sikap menerima, wal id'ani, dan sikap tunduk, menerima dan tunduk. La mujarradut tasdiq, tidak sekedar hanya membenarkan. Jadi mengimani Nabi Muhammad SAW atau beriman dengan agama Allah Islam ini, mempercayainya, ini tidak cukup hanya sebatas sekedar membenarkan saja, namun harus ada sikap menerima, al-qabul, dan harus ada sikap al-id'an, tunduk kepadanya. Walihada, oleh karena itulah, lam yakun Abu Talibin mu'minan, Abu Talib belum dianggap beriman bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abu Talib para jamaah? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib ini namanya Abdu Manaf, nama aslinya Abdu Manaf, tapi dia lebih dikenal dengan sebutan kunyahnya Abu Talib, bapaknya Talib. Tidak dianggap beriman pamannya Rasulullah ini terhadap Rasulullah SAW. Ma'atasdiqihi, padahal beliau sudah membenarkan, percaya dengan Nabi. Lima ja'abihi, percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Kemudian beliau mengatakan wa syahadatuhu bi annahu, dan beliau juga wa syahadatihi, beliau juga Abu Talib ini mempersaksikan, kata Syekh, bi annahu, bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad min khairil adyani, adalah sebaik-baik agama. Ini diucapkan oleh Abu Talib. Jadi Abu Talib mengucapkan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Islam, adalah sebaik-baik agama. Tapi beliau tidak dianggap beriman. Kenapa? Karena belum ada sikap al-qabul, menerima Islam, dan belum ada sikap al-id'an, tunduk kepada tuntunan agama Islam. Ini contoh nyata para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Abu Talib ini karena banyak jasanya kepada Rasulullah, maka Allah meringankan siksaannya. Dia disiksa dengan diletakkan jamrah, bara api, di kedua telapak kakinya, kemudian mendidih otaknya. Ini siksaan yang paling ringan yang dialami oleh ahlun nar, penduduk neraka, ashabun nar. Syekh mengatakan, bin Shalih Al-Utsaimin, wad-dinul islami, dan agama Islam mutadamminun, Islam mengandung li jami'il masalihi, semua kebaikan-kebaikan, semua yang maslahat itu ada dalam Islam. Allati tadammanat hal adyanus sabiqatu, di mana semua kebaikan ini dikandung oleh agama-agama yang terdahulu. Itu semuanya ada dalam Islam para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mutamayyizun 'alaiha, dan Islam ini memiliki keistimewaan dibandingkan agama-agama yang terdahulu, bikaunihi salihan, bahwasanya agama ini agama yang layak, yang pantas, likulli zamanin, untuk diamalkan di sepanjang waktu, wa makanin, dan di semua tempat, wa ummatin, dan di segala umat. Umat manapun mau mengamalkan Islam bisa, mau bangsa Arab bisa, bangsa Amerika bisa, bangsa Eropa bisa, bangsa Asia bisa, bangsa Afrika bisa, semua bangsa bisa, ya, bangsa Cina bisa, semuanya bisa mengamalkan Islam, dan cocok di segala waktu. Islam yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW cocok diamalkan di masa sahabat,
cocok diamalkan di masa tabi'in, cocok diamalkan di masa atba'u tabi'in, cocok diamalkan di masa sekarang ini. Demikianlah ajaran Islam para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sepanjang waktu, di semua tempat, di semua umat, ini Islam cocok diamalkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mukhatiban Rasulahu sallallahu alaihi wasallam, Allah mengajak bicara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-48 Allah menyatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, kami telah turunkan kepadamu kitab Al-Quran membawa kebenaran, musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang pernah ada sebelumnya, minal kitabi dari kitab, wa muhaiminan alaih, dan Al-Quran menjadi penjaga, pemelihara atas kitab-kitab tersebut. Inilah Al-Quran para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berbahagialah kita diberi syariat agama Islam, diberi tuntunan Islam ini. Jika kita mendapati di dalam diri kita atau terfikirkan di benak kita ada yang tidak pas dari Islam, berarti kita yang kurang faham syariat itu. Seandainya kita faham, tidak ada yang tidak pas, semuanya cocok di sepanjang zaman, kapan saja, di mana saja, dan siapa saja yang mengamalkan pas para jemaah. Tidak ada yang tidak pas. Ada orang yang mengatakan, kenapa Islam menghukum dengan hukuman bunuh, yaitu al-qisas? Bukankah ini adalah hukuman yang kejam atau hukuman yang sadis? Maka kita katakan, mana yang sadis dan kejam? Membunuh orang yang tidak bersalah atau menghukum orang yang bersalah? Yang mana? Saya tanya, mana yang kejam dan sadis? Membunuh orang yang tidak bersalah, yaitu pelaku pembunuhan membunuh orang yang tidak bersalah, atau hakim menetapkan dia dihukum bunuh karena bersalah? Yang mana yang kejam para jamaah? Jangan malah pencopet yang benar, yang dicopet yang salah. Jelas ini para jamaah. Islam agama yang luar biasa. Jadi pembunuh itu yang kejam, pembunuh itu yang kejam, yang sadis, membunuh orang yang tidak bersalah. Maka Islam menegakkan hukumnya dengan dia dihukum bunuh karena dia telah membunuh. Dan dengan adanya kisos, wa fil kisosi, kata Allah Ta'ala, hayatun ya ulil albab, di dalam kisos ada kehidupan bagi kalian semua, wahai orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya, yang mau berpikir. Dengan adanya kisos, orang akan takut berbuat kejahatan membunuh, kriminalitas membunuh, dan kasus pembunuhan akan turun drastis pada jamaah kalau mereka yang membunuh dihukum bunuh. Tetapi ketika yang membunuh bisa keluar dengan cepat dari penjara, maka apa yang terjadi? Banyak sekali pembunuhan di negeri-negeri di mana tidak diterapkan syariat Islam. Mudah-mudahan para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, apa yang disampaikan bermanfaat. Fa insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.